Perkenalkan, nama saya Wayan Gede Pasekar Rekayasa, NIM 19095111087. Saya dari angkatan 2019, kelas D. Di sini saya akan membahas tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Komposisi dari setiap media pertumbuhan dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing pembuatan suatu media tersebut. Media sendiri berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, maupun mengisolasi serta mengidentifikasi bakteri. Kebanyakan dari mikroba tumbuh pada pH sekitar netral ataupun pH 4,6 sampai 7, di mana merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang dan kamir dapat tumbuh pada pH yang lebih rendah. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba, di mana setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan sekitar 20 sampai 45 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Kebanyakan dari mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, sedangkan bakteri patogen umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius, yang juga merupakan suhu tubuh manusia. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, di mana memerlukan suatu asupan sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar yang diperlukan itu berupa seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan lain sebagainya. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen ini, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua, anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa memerlukan oksigen. Yang ketiga adalah anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan ataupun tanpa adanya oksigen. Dan yang terakhir, mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Untuk mikroba perusak pangan, sebagian besar tergolong aerob, kecuali bakteri yang tumbuh pada saluran pencernaan manusia tergolong anaerob fakultatif. Suatu tekanan osmos akan sangat berpengaruh terhadap bakteri. Jika tekanan osmos pada lingkungan lebih besar atau hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis. Dan sebaliknya, apabila tekanan osmos di lingkungan hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Nah, oleh karena itu, dalam pertumbuhannya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmos yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, tapi perbedaan tekanan osmos dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Media yang akan dipergunakan harus berada pada keadaan yang steril. Artinya adalah sebelum ditanami oleh bakteri yang dimaksud, media itu tidak boleh ditumbuhi oleh mikroba-mikroba lain. Media untuk kultur bakteri dalam mikrobiologi dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Bentuk suatu media ada 3 macam yang dapat dibedakan dari ada ataupun tidaknya bahan tambahan berupa bahan pemadat seperti agar-agar ataupun gelatin.
Media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih sekitar 15% sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan lagi menjadi 3 berdasarkan bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, serta media lempeng. Media tegak menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya, sedangkan media miring menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan, serta media lempeng ini menggunakan plat sebagai wadahnya. Media ini umumnya digunakan untuk pertumbuhan koloni bakteri ataupun kapang. Apabila ke dalam media ditambahkan antara 10 sampai 15 gram tepung agar-agar per 1000 ml media, jumlah tepung agar-agar yang ditambahkan tergantung kepada jenis ataupun kelompok mikroba yang dipelihara. Media semi padat atau media semi cair merupakan suatu media yang mengandung agar kurang dari seharusnya, yaitu sekitar 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, tapi juga tidak begitu cair. Media ini sendiri umumnya dipergunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik, serta untuk melihat pergerakan mikroba. Kalaupun penambahan zat pemadat hanya sekitar 50% atau kurang dari yang seharusnya, ini umumnya diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan kandungan air dan hidup anaerobik atau fakultatif. Media cair. Media cair ini merupakan media yang tidak ditambahkan bahan pemadat, mana umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Kalaupun ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalga, tetapi juga mikroba lain, terutama bakteri dan ragi. Berdasarkan komposisi ataupun susunannya, media ini dapat dibagi menjadi 3. Media alami atau non-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasar seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan lain sebagainya. Contohnya sendiri seperti tomato jus agar. Media semi-sintetis sendiri merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan sintetis. Nah, contohnya sendiri seperti kaldu nutrisi digunakan dari pepton 10 gram, ekstrak daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan Aquades 1000 ml. Media sintesis adalah media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Nah, untuk contohnya sendiri seperti McConaughey agar. Berdasarkan fungsinya, media dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Untuk contohnya seperti nutrien agar dan blood agar. Media diferensial adalah media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain, di mana pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Untuk contohnya, media triple sugar iron agar, media sulfit idol methylity, dan lain sebagainya. Nah, untuk media diferensial ini merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jelas. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain terhambat. Nah, untuk contohnya seperti McConaughey agar. Pada McConaughey agar ditambahkan garam empedu yang bertujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna. Sedangkan bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli, Salmonella, dan lain-lain dapat tumbuh pada media tersebut. Media McConaughey agar di samping sebagai media selektif dapat pula sebagai media diferensial. Oleh karena itu, media seperti ini digolongkan ke dalam media selektif diferensial.
Media diperkaya atau enrichment adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme, di mana media ini memiliki konstitusi nutrien yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Untuk contohnya adalah kaldu selenik atau kaldu tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Dan media diperkaya enrichment media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran. Untuk contohnya seperti coklat media dan yeast ekstrak potasium nitrat agar. Media uji. Media uji atau identifikasi adalah suatu media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba. Contohnya sendiri seperti Mueller Hinton agar. Media perhitungan jumlah mikroba adalah suatu media spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Nah, untuk contohnya sendiri seperti medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli di dalam air sumur. Sekian penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Saya tutup dengan terima kasih.